pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Raditu billahi robban bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan tadi doa pelajaran kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Amin. Amin. Siswa-siswa atau murid-murid yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akidah Islam. Tapi sebelum beranjak ke sana kita akan terlebih dahulu membaca cerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hidup di kota yang namanya Mesopotamia ya. Sekarang bernama Irak. Kota Mesopotamia namanya apa sekarang? Irak ya, betul. Ya 100 nih, Pak ya. Masyarakat kaum Nabi Ibrahim itu kebanyakan menyembah banyak Tuhan atau politeisme. Menyembah banyak Tuhan namanya apa? Politeisme. Tuhannya banyak. Tuhannya ada bintang, terus bulan, matahari atau Tuhan dia bikin sendiri patungnya, dijual, terus disembah sendiri. Nah, mulai dari situ Nabi Ibrahim pikirannya kok bisa Tuhan dibikin sendiri, terus disembah sendiri. Berangkat dari situ Nabi Ibrahim berpikir tentang Allah yang sesungguhnya. Ini kisah Nabi Ibrahim bisa kita lihat di Al-Quran surat Al-An'am 76 hingga 78. Ya, di surah apa? Al-An'am 76 hingga 78. Ya. 78. Yang pertama, suatu hari Nabi Ibrahim pada waktu malam ya, kan gelap, dia melihat bintang. Wah, bintangnya bercahaya. Wah, ini Tuhan ini. Tapi ternyata setelah pagi Tuhannya tenggelam. Lalu dia berkata, aku tidak suka yang tenggelam ya. Terus dia esok harinya melihat lagi ada bulan. Wah, bulannya ini bersinar. Wah, ini Tuhan ini ya. Nah, terus kemudian ternyata bulan akhirnya pada paginya juga tenggelam. Dan dia berkata, sesungguhnya jika aku tidak diberi petunjuk, tentu aku termasuk orang yang tersesat. Lah setelah pagi-pagi bangun tidur, Nabi Ibrahim melihat matahari. Wah, mataharinya bersinar terang. Wah, ini Tuhan ini ya, ini lebih besar, terang ya. Tapi ternyata ketika sore mataharinya tenggelam. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari kaumku terhadap menyekutukan Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyembah bintang, bulan, bintang. Ya, Pak, matahari. Dan dia berkata, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang muslim kepada Allah yang membuat langit dan bumi ya, yang menciptakan. Jadi Nabi Ibrahim pertama melihat apa? Bintang. Kedua, apa anak-anak? Bulan. Terakhir matahari. Terakhir dia berkesimpulan hanya Allah lah pencipta langit dan bumi yang patut disembah. Terus setelah kita belajar materi ini, mungkin kalian sudah paham ya beberapa hal, tapi mungkin ada yang memberikan tanggapan sedikit. Mungkin dari cerita Pak Guru, menurut Pak Guru ini sangat menarik ya kisahnya. Zaman sekarang kan banyak ya orang mendengar adzan bisa masuk Islam. Terus dulu banyak kisah-kisah ya, orang kok bisa tertarik dengan Islam, bisa menemukan kebenaran, terus keyakinannya luar biasa seperti itu. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pendapat
Mungkin Kak, lupa ini saya namanya. Kak Muhlisin, ada tanggapan monggo Kak? Atau Mas Muhlisin? Iya Pak. Mengenai kisah Nabi Ibrahim bisa mengenal Allah kalau zaman sekarang itu gimana? Mungkin nanti 2 tanggapan atau 2 saja biar waktunya. Monggo silakan. Nabi Ibrahim itu melihat fenomena alam, matahari, bulan, bintang, dan sebagai bahan untuk merenungkan alam semesta. Dan dari perenungan itu akhirnya dengan pemikiran yang jernih, hati yang jernih, akhirnya kita menemukan kesimpulan bahwa alam itu ada yang menciptakan, sehingga tidak patut untuk disembah karena dia sendiri ada yang menciptakan. Kemudian kesimpulannya adalah kita tidak menyembah apa-apapun yang diciptakan, kita menyembahnya yang menciptakan alam semesta. Itu tanggapan saya dari kisah Nabi Ibrahim. Ya, terima kasih, hebat sekali Mas Muhlisin. Mungkin selanjutnya Mbak Kholidah ada tanggapan atau pendapat, silakan. Itu Pak, kan itu tadi mendapatkan petunjuk ya Pak ya, untuk bisa, karena kan untuk mendapatkan apa itu hidayah, bisa menemukan Tuhannya, itu kan dengan perantara bulan bintang, akhirnya berpikir ya Pak. Nah, itu bagaimana cara kita itu sebagai manusia biasa yang memang untuk untuk menemukan tauhid yang benar-benar seperti itu kan susah diterapkan. Itu bagaimana caranya biar ini mantap dalam hati Pak Guru? Oh ya, sebelum itu mungkin Kakak Haris punya komentar atau tanggapan, bebas terserah. Jadi tidak harus terlek. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak. Tadi apa terkait dengan pencarian Tuhan, itu ya Pak? Iya. Terkait pencarian Tuhan, kita pasti berpikir bahwasanya seperti yang dikatakan Muhlisin tadi, kita tahu bahwa kita ini diciptakan itu ya, kita lahir itu dari orang tua, orang tua mesti diciptakan juga dari orang tuanya dan seterusnya. Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu, mesti alam semesta ini juga ada yang menciptakan itu ya. Ya seperti kisah tadi yang di Nabi Sulaiman tadi, saya berpendapat bahwasanya ada zat yang maha agung yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Pak, saya Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali pendapatnya dari Bu Kholidah dan Kak Haris. Kita lanjut ke selanjutnya, nanti biar nggak habis waktunya di sini, yaitu kita sekarang saya akan menyampaikan pentingnya materi ini ya. Begitu bagusnya materi ini untuk dipelajari dengan tujuan-tujuannya. Yang pertama tujuannya yaitu menerapkan tindakan disiplin dari pengetahuan belajar agama Islam dalam menjalankan agama yang benar. 2, menerapkan toleransi dari pengalaman belajar ini dalam menjalankan agama yang benar, menunjukkan perilaku taat hukum. 4, menerima dan menindaklanjuti saran konstruktif dari teman yang benar. 5, mengidentifikasi dalil tentang akidah Islam. 6, membuat gambaran umum tentang akidah Islam. 7, membandingkan dalil akidah Islam, memberi contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dengan benar, mempresentasikan hasil diskusi dengan benar. Baik, siswa-siswa yang berbahagia, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka mudah-mudahan bisa menyemangati kita di dalam belajar. Selanjutnya Pak Guru akan membagi 2 kelompok saja ya.
Yang pertama kelompok 1 Pak Haris, Bu Saada, Bu Holida, Bu Nikmatul. Kelompok 2 Pak Haris, Bu Siti Munfarida, Bu Dia, dan Fatur Rahmah ya. Saya 2. Ah, ini Saya kelompok 1 nggih, saya Pak. masuk 2, Pak. Kelompok 1 saja, Mas ya. Nggak apa-apa. Oh iya, iya. Ini cuma 2 kelompok aja. Siap, Pak. Ya, sekarang Pak Guru akan menampilkan mengenai kisah Nabi Ibrahim dalam bentuk slide ya. Silakan dicermati kisahnya. Sudah tampak belum, nggih? Belum, Pak. Belum ya? Pak Guru. Belum. Ya. Sudah tampak belum? Belum, Pak Guru. Oh iya, Ya. Terus yes. Sudah belum? Sudah? Ya, di situ ada kisah Nabi Ibrahim. Sekarang kalian cermati, nanti didiskusikan ya. Bikin pertanyaan untuk pertanyaan bebas. Ya, pikir sesuai dengan kemampuan. Tidak harus benar, yang penting berpendapat. Nanti berani Pak Guru memberikan penilaian. Nanti modelnya sama ya, seperti kelompok yang pertama kedua. Kalian bertanya, kemudian yang lain menjawab. Tidak harus urut, silakan acak. Ini ya. Ini kaum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah banyak Tuhan ya, politeisme. Ya. Nah, Nabi Ibrahim hidup di Irak tadi seperti sudah ya. Dewanya yang terkenal bernama Sin. Terus masa kecil Nabi Ibrahim, ini ya. Ayahnya bernama Azar, pembuat patung ya. Ya, dia berontak lah ya. Kenapa kaumnya bisa menyembah seperti itu? Selanjutnya surat Al-An'am 76, melihat bintang ya. Ini ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi ila akhir. Melihat bulan. Terus melihat bulan, ayatnya ini ayat Al-An'am 77. Ya selesai ya, intah. Ya mungkin dari slide sekilas tadi dan kemarin sudah saya bagikan di grup. Silakan saling punya pertanyaan, nanti ditanggapi yang lain. Nanti saya sifatnya menambahkan dikit-dikit. Mungkin silakan mengawali dari ibu-ibu ini, silakan semua berpendapat. Bu Saada mungkin, Bu, silakan. Iya, Pak. Mau bertanya, Pak. Yang mudah aja, Pak. Oh gitu, nggih. Apakah pekerjaan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, silakan, ada yang menanggapi pekerjaan dari ayah Nabi Ibrahim. Saya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama langsung. Iya, Pak Guru. Bu Nikmatul ya. Silakan, Bu. Nama ayah Nabi Ibrahim siapa? Ya, bagus, 100, luar biasa. Ini Bu Nikmatul memang terkenal berani ya. Ya, luar biasa. Silakan yang lain bikin pertanyaan, yang lain menanggapi. Silakan. Saya, Ya, Pak, silakan, tanya, Mas. Pak. Ya, silakan Mas Mulifin. Ini kata Pak Guru, betul katanya nama bapaknya Nabi Ibrahim itu Azhar. Iya. Tapi kok pernah dengar juga ada yang mengatakan nama bapaknya itu Tarah namanya. Sebetulnya yang Parah ya. ya. Gitu ya. Ya, ini ada pendapat lain dari Pak Mukhlisin, mungkin ada yang menanggapi. Kalau sebatas pengetahuan di buku masih Azhar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menjawab, silakan dijawab sebisanya, jangan takut salah, silakan. Kalau menurut saya Asar, Pak. Asar ya.
Ada yang lain? Ibu apa? Mbak silakan berpendapat. Ini Mas Mukhlisin memang bacaannya banyak, jadi ya dimaklumi ya. Yang lain coba Ibu silakan. Bu Nur apa? Mbak Holidah. Ya itu namanya banyak ya Mas Mukhlisin, tapi sesuai dengan apa referensi yang kita baca yang terkenal itu Azhar. Mungkin ada riwayat lain kita belum mengetahui. Mungkin ibu-ibu silakan bertanya Bu apa Mbak Nur Holidah. Silakan Mbak. Sebisanya, jangan takut-takut. Bingung ya? Nggak usah bingung lah. Yang lain Bu apa Mbak siapa Mbak Diah? Mbak Diah mana Mbak Diah? Iya Pak. Silakan Mbak, latihan Mbak. Kenapa orang dulu menyembah berhala Pak? Oh gitu ya. Ini ada Mbak Diah bertanya kenapa orang dulu menyembah berhala. Sampai sekarang pun masih ada ya. Orang sekarang menyembah berhala. Kira-kira kenapa? Silakan ditanggapi. Ya, semoga yang belum berpendapat. Ya, silakan. Kenapa? Warisan nenek moyang Pak Guru. Warisan nenek moyangnya, Pak. Warisan nenek moyang. Ini ada yang bilang warisan nenek moyang. Ada pendapat lain? Silakan. Kebudayaan mungkin. Oh, kebudayaan. Saya, Pak. Ya, bagus. Pinter-pinter semuanya ya. Silakan Mas Haris. Nggak mau menerima kebenaran Pak. Sudah ada yang menyampaikan nggak mau menerima. Oh, gitu ya. Ini mohon maaf, ini di daerah saya hujan, jadi suaranya agak kurang jelas. Ya, sekali lagi silakan pertanyaan terakhir sebelum pindah sesi, silakan. Yang belum, silakan, terutama yang belum. Nanti yang lain menanggapi. Pak, saya tanya. Ya, silakan. Bagaimana proses Nabi Ibrahim bisa menemukan Tuhan, Pak? Oh ya, silakan dari siswa yang menanggapi. Nabi Ibrahim kok bisa mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi itu gimana? Diulang biar tambah kuat ya. Silakan. Yang berani silakan. Mas Mukhlisin silakan. Kelihatannya. Ini Pak. Gimana, Mas? Ya. Ini sudah ini ya. Ya, makasih semuanya ya. Tadi sudah jelas. Jadi Nabi Ibrahim melihat bintang, terus kemudian bulan hingga matahari. Terus kesaksian terakhir bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus untuk selanjutnya materi tentang akidah alaq kemarin sudah Bapak share. Sudah dibaca atau belum anak-anak? Nah, nanti dibaca sekilas lagi ya, diulang ya, nggak apa-apa. Iya Pak Guru. Sekarang selanjutnya kita ke membaca surat Al-An'am ayat 76, 78 dan materi tentang akidah Islam. Dan nanti saya tampilkan materinya sekilas ya. Materi mengenai akidah Islam. Oh, belum ya? Belum ini ya. Terus kita buka dulu aja yang lain tentang akidah Islam. Ini nunggu proses ya. Sudah kelihatan belum? Belum Pak Guru. Ini sudah? Belum, Pak. Belum? Belum. Oh, belum ya. Ya, ini gangguan ya. Ya, untuk akidah yaitu berarti ikatan atau perjanjian atau secara bahasa begitu ya. Dari kata akoda ya itu akidatun atau akidatan. Terus secara istilah yaitu keyakinan di dalam hati. Yang nanti dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim. Untuk selanjutnya silakan kalian membaca surat Al-An'am ayat 76 hingga 78 ya. Ya. Sudah pernah lihat ayatnya ya, surat Al-An'am? Pak, tapi nggak hafal. Nggak hafal ya? Ya, nggak apa-apa. Ya,
karena sudah berhasil membaca kemarin di grup, sekarang kita belajar menulis surat Al-An'am 76 hingga 78 sambil dipahami. Ya, kalau tulisannya kan ditulis sebaik mungkin ya, Mas, Mbak. Iya, Pak Guru. Tulisannya Ya, Pak, ya. menulis surat Al-An'am 76 hingga 78. Pakai khot atau apa itu ya? Khot untuk penulisan apa? Naskhi atau apa? Enggak tahu saya. Ya, karena sudah menulis ya, ditulis nanti disetorkan yang ke Pak Guru ya. Tulisan terbaik akan saya nilai dengan yang paling bagus. Nah, sekarang kita membaca surat Al-An'am 76-78. Ya. Kelihatan enggak, Mas? Belum. Belum? Belum, Pak. Belum. Pak. Oh, belum ya. Sudah ya? Kelihatan? Sudah. Kelihatan belum? Hilang lagi. Kelihatan kan? Kelihatan kan, Mas? Ya, ya. Monggo. Siapa yang berani membaca duluan? Mbak Nimatul, ayat 76, 76 dulu ya, ini 7 berapa? 76, silakan. Wala majana. Kelihatan nggak, Mbak? Kurang jelas ya? Agak jauh ya? Bentar. Gimana? Ya, silakan dibaca. Ya, bagus, luar biasa 100. Sekarang ganti ke ayat berikutnya. Silakan Mas Mukhlisin dibaca, monggo. Sudah ya? Ya, makasih Bali. Mudah-mudahan mendapat keberkahan. Selanjutnya terakhir. Silakan Bu Holidah dibaca. Ini Mbak. Kalau sedang halangan boleh membaca enggak, Pak Guru? Mana? Kalau sedang halangan. Oh ya ya. Saya Pak Guru. Silakan yang lain yang mau baca, silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbaru falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Yang artinya, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya, bagus sekali bacaannya, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Terus selanjutnya dari materi yang ada dapat kita simpulkan bahwa akidah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keyakinan akidah pertama yaitu yakin kepada Allah Tuhan yang wajib disembah, yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta. Tugas utama tiap rasul
adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan pengetahuan yang telah kita miliki dari pembelajaran ini. Terus sekalian di rumah ya, silakan kalian menghafalkan surat Al-An'am 76 hingga 78. Ya, sebagai acara penutup, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.